Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang-orang muslim, salam sehat selalu untuk orang-orang non muslim. Ketemu lagi dengan channel saya untuk mengikuti pelajaran atau untuk memperdalam Islam. Setelah kita melangkah mendekatkan diri kepada Quran, mari saya pandu untuk langkah yang pertama. Silakan Anda bawa, semuanya mungkin sudah tahu kan Quran itu yang seperti ini. Silakan Anda buka surah Al-Baqarah. Kenapa saya awali surah Al-Baqarah? Karena untuk kedepannya nanti kita supaya lebih mudah untuk memahami langkah-langkah berikutnya. Silahkan Anda buka. Mari kita sama-sama belajar. Surah Al-Baqarah. Anda lihat surah Al-Baqarah ayat 2. Yang ini. Mari kita mulai membaca, berpikir, dan syukur-syukur kalau bisa langsung dikerjakan. Akan tetapi sampai tahap berpikir pun ya sudah untuk sementara. Karena apa? Saya dalam belajar itu tidak sekaligus banyak, satu ayat. Kenapa saya ambil satu ayat? Agar kita memberikan kesempatan kepada pikiran, hati untuk menyatu dan memikirkan apa-apa yang dimaksud dengan atau oleh ayat itu. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Allah itu berkata kepada manusia, Dzalikal kitabu. Itulah kitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Huda, untuk dijadikan petunjuk atau pedoman. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Silakan Anda berpikir tentang makna dari ayat ini. Dzalikal kitabu. Itulah kitab, kata Allah. La raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Huda, untuk dijadikan petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Sedikit akan saya jelaskan. Orang yang bertakwa, lil muttaqin, berasal dari kata attaqo atau orang yang taat. Semuanya tahu kitab yang dimaksud di sini adalah Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Berarti yang dimaksud di dalamnya adalah ayat-ayat berikutnya ini. Sampai ke sini. Lalu ke sini. Dan seterusnya. Jadi, bagi siapa saja yang menginginkan dirinya disebut orang yang bertakwa oleh Allah terutama, bukan oleh manusia, dia harus menjadikan
kitab ini sebagai pedoman hidupnya. Semua orang tahu kitab ini hanya mencakup 6.666 ayat. Dalam episode sebelumnya saya katakan seluruh aturan manusia ada di dalam Quran ini. Lalu mungkin timbul pertanyaan. Bagaimana yang 6.666 ayat ini bisa mengatur jutaan bentuk kegiatan manusia? Itulah keunikan Quran. Apabila saya dan Anda rajin mengikuti atau tekun untuk belajar tentang Quran, insya Allah pasti akan mengetahui. Di samping itu, selain berusaha, kita pun harus berdoa. Setelah Anda berpikir tentang ayat ini, berdoalah kepada Allah agar Allah melangkahkan kaki kita untuk ke jalan yang Allah maksud dengan ayat ini. Memang butuh waktu, butuh proses. Akan tetapi kalau tidak dimulai, mau kapan kita melangkah? Saya sarankan